Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kalau Engkau Mau, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 40 dan 41. Kata orang kusta itu kepada Yesus, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitakan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan mempersembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya. Saudara-saudari terkasih, Yesus mau menyembuhkan si kusta karena Yesus melihat perjuangan si kusta untuk berjumpa dengannya dan imannya kepada Yesus. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Dalam hidup sehari-hari, kita pun diminta seperti si kusta, senantiasa berjuang dan percaya kepada Yesus. Tindakan seorang yang sakit kusta, yang datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan, dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. Karena rahmat belas kasih-Nya, Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bila kita mau berusaha dan berjuang datang kepada Yesus dan memohon dengan rendah hati, serta merendahkan diri di hadapannya, pastilah Tuhan Yesus mengabulkannya. Tuhan Yesus mentahirkan sakit kustanya. Tuhan Yesus menjadikan segalanya menjadi baik. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus terhadap orang yang sakit kusta mengulurkan tangan, menjamah orang itu dan sembuhlah si kusta. Tuhan Yesus mengajar orang-orang yang percaya, yang hidup di zaman ini,
suatu tindakan nyata dari karya belas kasih-Nya. Kita sebagai orang yang memiliki kelemahan insani, kita selayaknya juga datang kepada Yesus untuk memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kita. Ketidakpedulian kita terhadap sesama yang menderita dan membutuhkan uluran tangan dari kita. Namun, seringkali kita enggan mengulurkan tangan untuk membantu orang yang mengalami kesulitan, permasalahan, dan persoalan. Kita tahu ada orang lain kesulitan dalam hidup berkeluarganya, tetapi kita pura-pura tidak tahu. Kita melihat ada orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, tetapi kita tidak mau menolongnya. Ada keluarga yang kekurangan makanan, tetapi kita tidak mau berbagi milik kepada mereka. Kita seringkali bersikap sangat egois dan egosentris. Saudara-saudari terkasih, kepada orang yang berpaling pada Yesus dengan penuh kepercayaan, Yesus memberikan yang dimohonnya. Orang yang sakit kusta mengutarakan kepercayaannya kepada Yesus. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Yesus menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir. Doa si kusta didengar oleh Tuhan Yesus. Permohonannya dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Mengasihi sesama selalu mendatangkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Sikap yang diteladankan Yesus bagi kita sering bertolak belakang dengan harapan dan kecenderungan kita. Yesus mengajarkan para murid dan pengikutnya berbuat murah hati. Kepada orang yang tidak mau bermurah hati, Tuhan Yesus memberi waktu untuk merubah sikapnya sampai ia mau membuka hatinya untuk berbagi kasih serta milik. Meski tidak diminta atau disuruh, tetapi dengan ikhlas dan muncul dari hatinya. Apakah dari pengalaman hidup kita sehari-hari, kita sudah mampu bersikap murah hati juga kepada orang yang kikir hati terhadap kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, karena belas kasih-Mu, Engkau mentahirkan orang yang sakit kusta. Rahmat yang sama kami mohon kepadamu, Tuhan Yesus. Sembuhkanlah diri kami dari penyakit egois dan egosentris yang bercokol dalam diri kami, yang menjauhkan kami dari sesama dan juga darimu, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam namamu yang kudus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.